A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hussila ma fis sudur. Shadaqallahul azim. Dan ya wawnya itu hussila, dinampakkan atau dilahirkan, ma apa-apa, di dalam sudur, di dalam hati atau dada. Jadi dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Ada dua di situ pemahamannya, ibu-ibu. Satu, dinampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada kita, transparan atau dibukakan. Ya, dibukakan apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Ini kan setelah afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Setelah manusia itu dibangkitkan dari kubur, kalau masuknya masih pakai kain ya, itu kain kafan. Jadi kalau kita masuk ke dalam kubur, itu laki-laki masih ada 3 lapis kain, ya kan? Kalau perempuan 5 lapis, masih membawa lah, ya. Tapi pas dibangkitkan nanti ada 3 kondisinya di situ. Satu, tidak berpakaian. Yang kedua, tidak beralas kaki, ya kan? Yang ketiga, bagi laki-laki tidak dikhitan. Jadi memang Aisyah pernah bertanya tentang itu. Apakah nanti kita di akhirat itu saling melihat aurat? Maka Rasulullah menjelaskan, karena memikirkan diri kita sendiri, kita tidak memikirkan orang lain. Karena nasib kita itu berbeda-beda. Nah, pada waktu itu langsung sebenarnya di situ ada kalimat afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, lalu dilanjutkan dengan wa hussila ma fis sudur. Dan maka di situ menyambung, setelah mereka itu dikeluarkan dari kuburnya, kemudian dinampakkanlah, ya kan, sesuatu yang tersembunyi. Kalau lah nampak, tidak perlu dinampak, ya kan? Tapi yang tidak nampak inilah yang akan dinampakkan. Yang tersembunyi itulah yang akan dinampakkan. Nah, pertanyaannya, apa yang tersembunyi? Yang hari ini mungkin ada yang tersembunyi dada kita, ya kan? Ada yang tersembunyi di dalam hati kita. Nanti dikeluarkan semuanya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, ya nak. Jadi hari ini ada yang mungkin wajahnya sok-sok suci, hari ini wajahnya sok-sok tidak berdosa, ya nak. Bantu orang kemati deh, ya nak. Nah, besok itu yang di dalam mana, siapa yang tahu gitu, ya kan? Maka itu apa yang tersembunyi di dalam hati manusia, kan ada orang ini di luarnya baik, di dalamnya baik. Ada di luarnya baik, di dalamnya tidak baik. Ada juga orang mengatakan, ini pembawaan saja nan kasar, kalau hatinya lembut. Gitu ya. Kalau nya mengecek tak singgung orang, tapi hatinya elok, apa caranya tuh. Ya nak. Ya kan biasanya lahir itu melihatkan yang batin gitu. Jadi besok itu ibu-ibu tidak ada lagi yang tersembunyi. Kebaikan mulai dari yang besar-besar sampai yang sekecil-kecilnya dibongkar semuanya. Keburukan yang dikerjakan oleh orang mulai dari yang nyata sekarang ini sampai nanti yang tersembunyi. Ada iman di dalam hatinya, ada kemunafikan dalam hatinya, ada kekafiran di dalam hatinya, nanti dibangkitkan semuanya.
Jadi yang pura-pura tidak ada lagi, Bu. Itu maksudnya. Wa husila ma fis sudur. Ya kan? Yang tersembunyi pura-pura baik, besok tidak ada lagi pura-pura baik. Ya kan? Ada orang yang pura-pura beriman. Dulu ada namanya orang Belanda ya, datang ke Indonesia, pura-pura menjadi orang beriman. Siapa namanya? Populer itu Snob Ranye. Dia pernah juga ke Aceh, kemudian dia berpoles seperti orang-orang beriman. Ya kan? Jadi sebenarnya ibu-ibu, karena ada yang namanya i'tiqadi, ada yang namanya amali. Ada yang munafiknya itu munafik i'tiqadi. Di dalamnya itu kosong sebenarnya, Bu. Tidak ada iman dalam dirinya, cuman dia poles. Dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, dia buat tampilannya seperti orang-orang Islam, sehingga kita itu terkecoh. Padahal di dalamnya itu tidak ada iman. Nah itulah yang disebut orang munafik i'tiqadi. Ya kan? Nah, bawaannya itu seperti orang taat, kan sholat juga. Ya kan? Bagaimana dia bisa menampilkan itu yang luar biasa itu. Ya kan? Sehingga orang-orang beriman pun terkecoh. Ya kan? Nah, itu yang namanya munafik i'tiqadi. Munafiknya itu di luarnya Islam, tapi di dalamnya kafir. Ya kan? Nah, itu nanti akan dibongkar gitu. Ya kan, nggak ada di hadapan Allah, mana ada yang tersembunyi kan. Ada juga yang namanya munafik amali. Munafiknya itu amal. Ya kan, jadi kalau ada pernah dengar hadis tentang apabila berjanji, pemanya dia mungkir, kalau berkata dia dusta atau bohong, kalau dipercaya dia khianat. Nah itu bisa saja di dalam hatinya ada iman, tetapi perbuatannya itu sama dengan perbuatan orang munafik. Nah, ibu-ibu, jangan cepat kita menuduh, membuat keputusan, itulah orang munafik, jangan. Ya, kenapa demikian? Karena sebenarnya ibu-ibu, ketika dia berjanji, ada enggak dalam hatinya niat untuk mengingkari? Kalau ada niatnya untuk mengingkari, itu yang disebut munafik. Janji saya dulu, kecian saya yo dulu, beko awak lola beko memutian. Dengan yang dinyo, laluan yang di awak, itu hati-hati. Jadi memang yang dikatakan orang munafik itu yang dari awal sebenarnya, Bu. Dari awal bananya lah memang berjanji dan memang tidak akan dipenuhi, ya kan? Ion salah nantinya, bikola luan dan dewa biko, ya kan? Nah itu memang dari awal. Jadi kalau ada yang berjanji-janji memang dari awalnya sudah mungkin dia sagan, nah itulah bibit-bibitnya tuh. Tapi kalau dia berjanji lalu dia mungkir, belum tahu, mungkin saja karena ada halangan. Disitulah peranan insya Allah. Disitu peranan insya Allah itu supaya kita tidak terjebak menjadi orang munafik. Ibu datang besok, insya Allah jam berapa? Jam 8. Ya kan? Insya Allah kalau Allah mengizinkan. Cecenglah jam 8. Beko pikir lo beko kalau datang ke indahnya. Lah do niatnya. Bisa Pak Ibu bantu nanti kalau apa tapi dia. Ya kan? Kadang-kadang memang ndak urusan ini ada, Bu. Ada orang kok minta, bisa enggak Pak bangun jambatan? Ini calon anggota DPRD. Tugasnya enggak dong bangun jambatan. Iya kan? Tugasnya ya legalitas kan, mengawasi. Nah, tapi kadang-kadang di nyata dasa ya Bu, bisa. Nah, akhirnya dia tidak bisa menjanjikan ya melaksanakan gitu. Jadi pura-pura itu nanti akan dibongkar tuh. Sianam pura-pura taat, sianam pura-pura patuh, ya kan? Sianam pura-pura beriman, ya kan? Nah, siapa yang pura-pura ikhlas dalam beribadah, walaupun nyobungkui dengan kalimat ambo ikhlas bana,
Ambo baru tahu lah kalau ada niat itu ikhlas bana, yang ada itu ya ikhlas ya kan. Tapi nak pakai bana di belakang kok. Ya kan? Karena dia mencoba meyakinkan orang lain. Maka ikhlas itu tidak ada hubungan dengan manusia sebenarnya. Ya. Maka enggak bisa kita menilai si fulan itu ikhlas, si fulan ini enggak ikhlas, enggak bisa. Karena ikhlas itu adanya di dalam hati. Maka disebut niat itu adalah qasdu qalbi. Maksud hati kita mengerjakan itu apa? Jadi kitalah yang tahu sebenarnya. Niat kita itu kita yang tahu sebenarnya. Apakah kita betul-betul karena Allah atau tidak? Tidak ada orang yang tahu. Ya kan? Nah, itulah nanti yang akan dibuka gitu. Jadi sian yang pura-pura ikhlas, sian dan sabananyo, itu akan dihitung. Itu yang akan dibongkar semuanya nanti. Ya kan? Oleh Allah gitu. Maka itu yang ditarget pertama, bersihkanlah hati. Simpanlah yang baik-baik di dalam hati itu. Kalau dia bekerja, simpanlah keikhlasan, simpanlah iman di situ, karena itu yang akan dibongkar nanti di wahussila ma fis sudur, ya kan, dipretelilah masing-masing apa yang ada di dalam hati manusia. Maka itu iman itu kan dikaitkan dengan hati ya. Tasdiku bi qalbi, ya kan, wa iqraru bil lisan, ya kan, war'amalu bi'arkan, kan dia itu. Jadi iman itu sebenarnya dibenarkan dalam hatinya bahwa dia percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, ya kan, percaya kepada hari kiamat, nabi dan rasul itu, dan qada baik itu tidak hanya di mulut saja, ya kan, tapi itu dari hati, nanti berpengaruh kepada amalnya. Siapa yang paling susah masuk Islam tuh? Nggak bisa-bisa sampai mati nggak masuk Islam. Paman Rasul kan? Apalah sulitnya ibu-ibu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini orang Arab kok. Bahasanya bahasa Arab. Ini orang Arab. Kamu pernah mengislamkan orang Jepang, orang Australia, ya kan? Itu kok sulit, jadi lahnya bahasanya enggak bahasa Arab. Apa sulitnya mengislamkan orang Arab gitu dengan bahasa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang sulit itu bukan mengungkapkannya, tapi meyakini. Meyakini, membenarkan apa yang dia ucapkan gitu. Ya kan? Nah, kalau itu yang sulit karena ada konsekuensi akibat dari dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia meninggalkan, membuang keyakinan yang lama itu semuanya, Bu. Lalu dia masuk ke dalam keyakinan yang baru, yaitu Islam. Akan muncul di situ nanti amalan-amalannya. Maka itu perlu disucikan diri, disucikan hati. Ya kan? Jagalah hati, jangan kau kotori. Nah, kan itu kan? Ada enggak menjaga hati? Hati itu kayak gudang tuh, Bu. Jadi hati itu kayak gudang. Di dalam gudang tuh kan ada barang-barang yang bekas, barang-barang yang rusak, ada juga barang-barang nanelo, ya kan? Nah, nanti kalau bisa itu dibuang yang rusak-rusak tuh, Bu. Ya kan? Sakiatilah, iriatilah, ya nak dibuang tuh sedonya ale tuh. Busuatilah, dibuang tuh, dibuang. Ya kan? Nah, mulai nanti itu ada dengki, ada sombong, ada ya macam-macam penyakit-penyakit yang ada di dalam. Kalau bisa tuh dibuang daripada nanti dibongkar semuanya nanti baru nanti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 9-nya, ya kan, semuanya afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, yaitu bongkar seluruh yang ada di kuburnya itu dibongkar. Kemudian dalam ayat ini
wa husila ma fis sudur, dibongkar pula apa yang ada di dalam hati. Ketahuanlah, ya, lu ketahuan, oh kamu ketahuan, iya kan, ketahuan di situ dia beriman apa enggak nih, dia orang kafir apa ini, atau orang munafik, atau orangnya ikhlas, ya kan, kita nanti ketahuan nanti apa niat hati kita, ya kan. Kalau kita lihat umpamanya dalam surat At-Tariq ayat yang ke-9, yauma tublas sarair. Nanti kita akan sampai ke situ. Yauma tublas sarair. Pada hari itu dinampakkan segala rahasia. Ya, hari ini mungkin kita berrahasia-rahasia kan? Sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah, besok tidak ada lagi rahasia, Bu, dinampakkan semuanya, ya kan? Hari ini di rahasia itu ditutup dengan rapat. Mungkin hati itu kan berbilik-bilik lah di dalam tuh. Yang paling dalam, kan ada dulu nama itu. Iko dari hati yang paling dalam, aba'ala bantu dalamnya. Kalau dalamnya lawi bisa diukur, Bu. Tapi dalamnya hati orang tidak bisa tahu gitu ya. Tapi nanti semuanya, ya kan, mulai dari pembukaan hati, lingkaran hati, sampai nanti ke kerak-keraknya hati itu. Koyo bakara hatinya gitu. Ya, nah, dalam badan manusia itu nanti kan ada rongga-rongga ya. Ya, sudur. Dadanya itu kan ada rongga-rongga di dalam. Ada paru-paru di dalam, ada hati, ada jantung, ya kan, dan limpa. Limpa di dada atau di pinggang, di arah ke pinggang kan. Nah, itu kayak hari ini, ya kan, kalau dia meninggal dibungkus badannya, fisiknya, nanti dibungkus oleh tanah. Jadi kalau pertama dibongkar dulu kuburnya, berarti ya tanah itu dibongkar juga, sehingga naik dari dia ke atas seperti cendawan tumbuh. Penutup badannya tidak ada lagi, ya kan? Ini tulang dibungkak lahir. Jadi sebenarnya lahir batin itu terbuka lebar di hadapan Allah. Dibongkar, Bu, ya kan? Siapa wak cintai sebenarnya kini kau? Besok dibongkar. Cinta harato atau cinta Allah? Cinta jabatan, ya kan? Atau cinta pangkat? Hari ini mungkin kita bisa mengatakan kita mencintai Allah. Kalau betul-betul kita mencintai Allah, kita akan dikumpulkan bersama apa yang kita cintai. Kalau hari ini kita mencintai harta, ya kan, maka hartanya itu akan dipanaskan. Kalau dia kikir kan, dipanaskan, kemudian ditempelkan ke dahinya. Masih ingat? Ke dahinya, apalagi ke punggungnya, dan ke lambungnya, ya kan? Mudah-mudahan nanti ibu-ibu yang cintanya Presiden Jokowi nanti dikumpul bersama Presiden Jokowi. Yang cintanya kepada Presiden terpilih Prabowo dikumpul juga bersama Prabowo. Yang cintanya kepada Gibran nanti dikumpul di akhirat bersama Gibran. Ini yang ke Amerika ini siapa namanya? Kesang. Yang cintanya pada Kesang, ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti dikumpul lah, gitu ya. Siapa yang minat tolong angkat tangan, Bu, biar berdoaan gitu. Mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, makanya ayat ini kan didahului sebelumnya. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Sehingga itulah yang menyebabkan dia, ya kan? Innal insana li rabbihi lakanud. Ya kan? Sebenarnya ibu-ibu lah hafal ayat kok sebenarnya kok. Karena ada satu ayat sepekan. Ya, itu bisa hafal kan?
Nah, maka itu ingat-ingat kembali ke atas. Ketika Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya amat ingkar, tidak mau berterima kasih. Kenapa mereka tidak berterima kasih? Karena mereka itu terlalu cinta kepada harta. Iyo pun tidak habis dibuktikan. Tapi kan yang tanda-tanda cinta kepada harta itu sudah disebutkan kemarin. Apa itu? Sampili, panceke, ya kan? Level dermawan kemarin barah. Sampai ya? Masih ingat sudah di level mana kita kira-kira gitu ya? Iya kan? Nah, itu levelnya itu. Setiap meminta dikasih itu level 1. Ya kan? Tidak meminta tapi tahu bahwa keadaannya diberi. Itu level 2. Kalau dia aco sering dan dia siapkan, ya kan, hartanya untuk membantu orang lain, itu namanya level 3. Kalau dia sudah sampai ke tingkat mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, nah itu yang level ampe. Anak dewa aku level mah kira-kira. Itu awak tahunya. Ya kan? Nah, itu yang katakan wa innahu ala zalika la syahid. Sesungguhnya manusia itu tahu keadaan ratingnya, ya tahu lahir batinnya di mana gitu. Tapi sekarang masih di dalam, belum dibongkar. Ya kan? Kalau seandainya ibu-ibu dibukaan sadonya, katiko yang nampak itu yang baik-baik, apa yang terjadi? Bahagia kan? Katiko yang dinampakan itu tidak elok, Abu selalu pesan ke jemaah, itu ibu-ibu kalau pergi haji atau umroh pulangnya, jangan dimasukkan rokok, jangan dimasukkan benda-benda cair, termasuk air zam-zam. Ya. Air zam-zam ini saya bukakan rahasianya ibu-ibu. Sebenarnya begini, ini air zam-zam ini tidak perlu dilamban, Jangan masukkan ke dalam koper besar. Ibu tinggal saja. Ini tas-tas ibu-ibu ini nanti kalau pergi umroh kan dikasih ada tas paspor, ada tas sandang untuk sandal ada kan? Ibu kasih masuk aja ke situ. Ada tas-tas ini boleh masuk aja seperti ini. Masuk ke dalam tas ibu jenjang aja kata pesawat. Malukah banyak, agak 5 botol gitu. Iya kan? Itu dibolehkan, Bu. Kalau dimasukkan ke dalam koper besar dagi lamban, itu dibongkar. Kadang-kadang ibu-ibu, saya itu malu juga. Jadi koper kita itu, baik koper haji ya, atau koper umroh, itu apa namanya, resletengnya itu Bu, itu tinggal tusuk jo obeng saja selesai itu Bu. Kamu kan membawa jemaah itu, nah ditusuk jo obeng, kemudian tangga itu dibongkar sedunya tuh. Nah, kadang-kadang nggak pasti nampak aja dalam itu. Nah, ketika dibongkar koper itu di depan orang ramai, awak hadir di situ nyecali di orang bagi perasaan. Ah, itu baru koper di bandara. Kebayanglah nanti kira-kira kita itu dibongkar nanti di akhirat. Ah, nampak itu 5 posisi awak. Bohongnya berlapis-lapis itu nampak tuh. Aku dulu nyala berbohong sih kau. Untuk menutupi bohong kau, bohong lo cila itu Dia cari lo orang untuk menutupi. Ala bohong lo nya situ. Jadi kalau seorang terdakwa itu berbohong, dia akan cari pengacara yang amu lo berbohong. Kalau pengacaranya lah bohong, dia akan cari lo penuntut umum yang bisa berbohong. Iya kan? Terdakwa berbohong, pengacara berbohong, penuntut umum berbohong. Kalau gitu, hakimnya juga akan, itu yang berbohong berlapis-lapis, duta berlapis-lapis. Iya kan?
Nah, itu makanya ketika dikatakan wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya manusia itu menyaksikan, dia tahu. Jadi kalau dia pun menang di pengadilan, walaupun dia menang di suatu perlombaan, dia tahu sebenarnya dia curang apa tidak. Ya kan? Ini hak dia apa tidak? Cuman karena terlalu cintanya kepada jabatan, terlalu cintanya kepada harta, sehingga tertutupilah yang kebenaran tadi itu. Sehingga rasa yang ada tadi itu tidak muncul dia, gitu kan? Maka itu harta pun begitu, Bu. Nah, itu harta kita tahulah. Harta kita masing-masing kan kita tahu. Kau dari mana dapetnya dulu? Kau dari mana kok? Kok asalnya di mana? Kok asalnya di mana? Kok bisa dibongkar sadonya? Maka itu sebelum dibongkar, cak ini dibongkar-bongkai sadonya. Iya kan? Jadi ada jemaah hamba-hamba tidak bisa masuk ke Masjidil Haram, sholat di luar saja gitu. Iya kan? Ketika ditanya kenapa, kalau masuk itu Ustadz rasa yang memukul-mukul lampu rasanya. Gitu. Iya kan? Pas masuk kalau itu ada memukul sehingga tidak tahan, dia balik keluar balik, akhirnya sholat di luar. Selidik punya selidik, kiranya penagih hutang, kiranya penagih hutang yang memukul orang, yang menyiksa orang, akhirnya ya kayak gitulah, ya kan? Mungkin tidak diselesaikan di sini. Makanya bekal itu innallaha thayyib la yuqbala illa thayyib, ya kan? Yang Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Nah, itu masih lumayan tuh ibu-ibu. Kalau dibongkar keburukan kita di dunia, sebenarnya kita bersyukur. Mana rancak ibu-ibu? Dibukaan keburukan awak, dosa awak di dunia aku, sehingga awak bisa bertaubat, minta ampun, memperbaiki diri, daripada awak percaya diri mana ke akhirat. Tiba di akhirat dibukaan, bagi kalau lihat. Jadi jangan merasa kalau seandainya di dunia ini dibukakan dosa kita, lalu kita merasa buruk. Bisa saja. Ini bagian dari strategi Allah untuk memperbaiki kita. Kalau kalau merasa suci, merasa rahasia tahri, merasa tidak ada dosa yang haram di awak, tentu tidak pernah kita memperbaiki diri. Itu targetnya sebenarnya, ibu-ibu. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan di sisi Allah. Tidak ada dosa yang tertutup di sisi Allah. Tidak ada yang bisa, dari ilmu Allah itu tidak ada yang bisa disembunyi. Ba'alwana wa manutu'i kini, semakin awak tutup kini kok, semakin tidak ada kesempatan kita nanti. Maka lebih baik kita buka saja kepada Allah. Kepada manusia kan tidak perlu kita buka. Ya kan, kalau berdosa kepada Allah, bilang aja kepada Allah, ya Allah, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, ya Allah mohon, ya Allah ampuni. Ya kan, maka Allah akan tutupi. Ya kan, Allah akan tutupi dosa-dosa kita. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya kan, ada itu seorang perempuan terlanjur berzina kan. Sampai dia hamil, sampai melahirkan, dirawat anaknya, dia tidak merasa tenang dengan dosa yang dia lakukan, dia minta dilaksanakan hukum Allah. Dia bertaubat, dilaksanakan hukum, maka dia dimasukkan ke surga. Iya kan? Diberi pahala lebih banyak daripada orang yang hadir di situ. Kemudian keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, target dalam ayat ini sebenarnya ibu-ibu adalah sebelum wahussila ma fis sudur, sebelum dibongkar apa yang ada dalam hati awak, akinilah awak bongkar. Tapi tidak usah lo kamu dibongkar curhat Ustaz, tidak perlu curhat. Iya kan? Curhat ke ibu-ibu jangan. Orang tahu dengan dosa awak bukan berarti mereka bisa membantu kita. Justru kadang-kadang semakin meruyak penyakit walinya kan. Curhatnya saja kepada Allah. Iya kan? Nanti yang berhubungan dengan Allah langsung minta ampunkan. Yang berhubungan dengan harta orang lain jadi kembalikan. Bisa dengan banyak bersedekah. Ya Allah, sudah telanjur selama ini saya ngambil harta begini, ya Allah. Sekarang nggak bisa lagi kepada siapa saya berikan. Saya titip kepada Engkau, ya Allah.
titip nih, ini harta saya titip yang dulu pernah terambil, tolong berikan lagi kepada orang yang bersangkutan. Ambo pernah diundang pengajian orang-orang sukses, Bu. Ambo buka pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, kinilah sukses-sukses, maka itu ambo minta bayarlah utang lagi ke ambo. Sudah kaji saja utang apa kok Ustaz? Kita karena dulu waktu SMP makan bakwan limo, bayi. Apa kok galak ibu-ibu kok pengalaman ada. Kau tunjuk sekawan deh. Sianu teh, bi sianu ya Bu. Nah gitu ya. Makan 3 bayi cie. Ya nak. Makan goreng limo, ya kan? Bisua. Akhirnya lah sukses. Apa cara membayarnya tuh Ustaz? Nyonya ada yang tersembunyi di sisi Allah. Oh goreng cie, mana goreng cie? Banyak tuh mah goreng Bu, bara minyaknya tuh, bara pisahnya, bara barenya, pakai sandah gitu mana, pakai garam lagi. Abang pertanggungjawabkan nanti itu. Akinilah, ya Allah, kalau tidak ada orang menggalihnya lagi, titip kepada Allah. Ya Allah dulu, ya kan, waktu sekolah dulu, SMP, SMA, waktu kuliah, ya dah, begini, ya kan? Kadang-kadang ya macam-macam kok tak jujur kadang-kadang Bu. Ya nak. Kadang-kadang banyak aku ambil kuah, banyak kuah saja gitu ya nak. Padahal dana gratis kan. Kalau itu nanti bahagia kilo gitu. Ya kan? Kecil tuh Bu. Ya kan? Ambo tuh entah bayang-bayang deh begini tuh. Dulu ayo lun. Waktu di kampung tuh kan sawah orang mengunyang. Kadang-kadang tak sadar saja anak lewat di pematang sawah tuh ambil setangkai atau gotok-gotok selai itu. Padahal itu bukan hak kita. Kalau dituntutnya nanti Bu, ya Allah. Makanya perbanyak aja sedekah kini. Kalau ya Allah, dulu ada yang tak makan hak orang, ada yang tak ambil hak orang, ada yang tak pakai, ada yang begini ya Allah. Itu tujuannya. Sehingga ada menutupi dan memang tidak ada lagi kesalahan-kesalahan itu. Caranya satu taubat, yang kedua banyak bersedekah untuk menutupi itu, ya kan? Itu targetnya sebenarnya ibu-ibu. Jadi ketika waktu rahasia-rahasia kita dibongkar, kalau nilai banyak amal untuk menutupinya, tentu nanti dia akan tertutup sendiri. Makanya kan ada timbangan nanti, ya kan? Tapi kalau dibuka rahasia buruk aja, pahit, getir, ya kan? Tentu nanti luar biasa, ya kan? Malunya luar biasa, pahitnya luar biasa. Ya mungkin saja nanti menaku saja Bu. Biasanya gitu ya, kalau lepas calian buru awak, tetagak aja mantagi oleh. Menaku lah dibayarnya nanti, ya kan? Maka itu dilahirkan semuanya, segala rahasia yang tersembunyi dulu, entah bentuknya harta, ya kan? Bagaimana cara mendapatkannya? Mungkin dari menipu, dari mencuri, dari berbohong, mungkin pelaku curang, mungkin juga karena korupsi, mungkin karena manipulasi, sogok menyogok, maka semua itu akan dibongkar, ya kan? Dinampakkan gitu. Dinampakkan itu berarti pasawanya apa tuh? Dicogokan lah. Dipacalian, ya kan? Kalau iman, pacalian imannya. Kalau dia munafik, dibongkar munafiknya itu. Ya kalau dia kafir ya dibukakan kekafirannya, ya kan? Dan itu dia sendiri tahu, ya dia sendiri tahu. Termasuk niat-niat yang ada kini. Niat awak dan sabananya itu dibongkar nanti. Itulah ujungnya ibu-ibu ketika kita mau belajar tentang agama ini, sehingga kita bisa menjaga niat, meluruskan. Tidak ada lagi agamaku untuk segan, orang bipai sedoan, tidak pai, tidak ada lagi. Ya kan, dengan manusia, ya kan? Maka itu keyakinan sekarang ya ditampakkan nanti gitu. Ya kan? Jadi wahusila ma fis sudur. Rekaman itu kan sebenarnya direkam sadonya tuh. Iya kan? Jangankan itu ibu-ibu. Ambo pernah sering dan punya bahan itu. Jantung awak tuh ibu-ibu itu merekam. Jadi ada orang masih muda mati bunuh diri.
ya, terjun dari ketinggian gedung itu. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Kan sebelum sekian jam itu masih bisa digunakan jantungnya kan. Diambil jantungnya. Lalu dipindahkan, dioperasikan kepada orang lain. Itu berpengaruh kepada jiwanya orang tersebut. Dia takut ketinggian. Malah ada yang orang itu dibunuh. Ya, dibunuh, kemudian diambil jantungnya, ya. Setelah dia mati, baru mati itu diambil jantungnya di rumah sakit. Kemudian didonorkan kepada orang lain. Dan bisa dia menunjukkan, Bu, setelah dia sehat, dia bisa menunjukkan. Jadi orang lain yang memakai jantung orang yang dibunuh tadi, dia bisa menunjukkan yang membunuh itu wajahnya seperti ini, begini, begini, begini. Berarti kan terekam. Nah, coba bayangkan nanti itu apa yang awak lakukan kini kok direkam sadonya dan itu dipertontonkan ke awak masing-masing nanti. Ya kan? Nah, ditambah lo ada catatan amal awak masing-masing kan? Ya kan? Nah, maka itu sebenarnya berlapis-lapis pasalnya nanti, Ibu. Bawa mendustainya lah. Hah? Kok catatannya ada, aku di jantungnya dulu Pak. Di dadonya sendiri ada Pak. Aku dibongkai sadonya Pak. Kok gagasannya, kok motifnya, kok berpikirnya dulu. Kok antara baik dan buruk. Kok penilaian dia dulu. Ini yang ada dalam hatinya, semuanya dibongkar di akhirat itu. Ya kan? Maka itu kalimat-kalimat tanya afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur kan? Apakah kamu tidak tahu? Ya kan? Ketika kamu nanti dibongkar, dibangkit dari kuburnya. Jadi dibongkar dari kuburnya, dadanya pun dibongkar, nilai yang ada dalam hatinya pun dibukakan, ditampakkan, ya kan? Lalu nanti Allah mengatakan bahwa Allah itu amat teliti, ya, terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu ayat yang ke-10. Kita buka dulu tanya jawab, silakan. Jadi kan orang itu mengundangkan, sebetulnya kan keberatan keberatannya karena jauh kendaraan dan jawabannya insya Allah itu kan nggak sepenuh hati. baik. Insya Allah itu ibu-ibu itu pertama niatnya mau datang. Ini bukan niat tidak datang. Ya. Dia lihat waktunya ada, kemauannya ada, transportasi untuk pergi ada, dia aman. Dia yakin bisa pergi. Baru dia ungkapkan insya Allah. Lebih baik kita jujur saja. Bu, mohon maaf ya Bu, ucapan selamat, semoga anak menantu ibu ya mendapat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena kondisi awak dek jauh, kadang-kadang beko tak bisa, ya kan? Lebih baik kita ungkapkan, ya kan? Terima kasih atas undangan ibu. Ada awak enggak? Insya Allah salah dulu. Kalau sudah memang enggak mungkin, coba dalam jadwalnya saya di sini, jadwal hari Rabu kan, lalu ada orang undang, bisa enggak Ustaz ceramah hari Rabu sore aja ya Bu? Kalau aja hal yang mudah bisa, iya kan? Deh, mohon maaf ya Pak, terima kasih atas permintaannya, kebetulan jam yang sama, ada jadwal pengajian yang sama pula, ya kan? Mungkin lain kali Allah takdirkan kita ada pengajian, terima kasih. Daripada insya Allah
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz misi pengajian sampai kami hari Rabu sudah asar? Insya Allah ya Bu. Jemaah. Lah jahlian pun tidak bisa. Itu insya Allah aja. Apa kira tuh? Itu bikul pas ambo dah hadir. Apa nak jadi Ustaz tibo? Ambo kan insya Allah aja Bu. Sederhana kan contohnya? Iya kan? Akhirnya orang kira tuh. Lebih baik kita katakan terima kasih atas undangan Ibu. Karena kondisinya jauh, kok seandainya ada nanti kesempatan ambo hadir, kalau indah ambo cukup memberikan doa atau berkirim. Dah, lebih baik seperti itu jujur. Iya kan? Memang kalau jujur kok menyakitkan gitu. Ibu-ibu kan itu loh masalahnya. Ibu ingin dibohongi daripada dijujuri. Iya benar. Lah 10 tahun udah aku menikah di orang lain. Tapi karena ibu dibohongi tadi, enggak tahu ibu kan. Enggak tahu tuh kan dibohongi betul. Pas dibukaan di orang kini kok, Bu, kabarnya udah begini cila ibu. Tahu ibu kini. Ya kan ditanya ke suami, iyo cila. Apa perasaan ibu? Iya kan? Nan 10 tahun kok? Yang 10 tahun kok karena enggak tahu, enggak ada masalah kan? Lah tahu baru jadi masalah. Ya kan? Lebih baik enggak tahu gitu ya. Ya kan? Jadi kalau insya Allah itu memang sudah keinginan kita mau melakukan itu, kita mau datang, lalu ada waktu dan memang kegiatan lain tidak ada, lalu hanya satu saja lagi tinggal yang membatalkan kita. Apa itu? Kalau Allah tidak izinkan. Jadi bukan untuk menutupi awak tidak datang lalu diucapkan kalimat insya Allah. Jadi insya Allah itu bukan menutupi itu. Tapi ketika kita sudah mau dan berkeinginan, waktu ada, kesempatan ada, lalu kita memang berniat untuk melakukan sesuatu dan itu tidak terjadi kecuali izin Allah. Disitulah peranan insya Allah.